'Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry, don't cry, oh, don't cry, don't... Channel, bertemu lagi dengan aku, Paramita Sanjuani, tepatnya di channel Princess Mita. Oke, jadi seperti judul di pertemuan kali ini, aku bakal menjelaskan kepada kalian yaitu tips agar kalian mendapatkan ranking atau juara di kelas. Jadi tips ini itu mudah banget kalau kalian nggak males untuk melakukannya. Jadi bukannya sombong, aku sih juara 3 ya, juara 3 dan teman-teman aku yang dapat juara 1 dan 2 udah aku diskusi juga, pernah diskusi gitu. Jadi sama kok yang kita lakukan gitu loh, sama. Jadi dia gini, aku juga menjelaskan, jadi aku gini di rumah, gini aku, jadi sama kayak yang dapat juara. Jadi pasti yang dapat juara itu yang rajin-rajin, tapi jangan putus asa, kalian juga pasti bisa untuk mendapatkan juara di kelas kalian. Jadi caranya adalah nanti jangan lupa like, comment, and share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga agar kalian berlangganan di channel aku. Ada yang request buat 24 jam makan warna, aku bisa kok buatnya, tapi nanti pas Kak Diahnya udah mau. Videonya mungkin akan besok tayang ya, yang 24 jamnya itu, jadi ditunggu ya guys. Video yang kemarin kok nggak ada yang like sih, kesel aku. Jadi nggak apa-apa, mungkin video itu nggak banyak yang suka, jadi ayo kita mulai videonya. Tips yang pertama yaitu kalian harus rajin belajar, pastinya dong harus rajin belajar. Tapi mungkin banyak bertanya-tanya bagaimana caranya menyontohkan kalau kita udah rajin belajar, yaitu kalau aku sih dan teman-teman aku itu belajar di sore dan di malam hari. Jadi kalau mungkin ulangan yang rajin belajar itu pasti dari siang, dari pulang sekolah udah belajar sampai malamnya. Dan teman-teman aku juga yang dapat juara kelas itu belajar di pagi hari juga sebelum sekolah. Misalnya kita tidur jam 10, mungkin 9 ke atas gitu loh. Terus kalau aku sih enggak kayak mereka, kalau aku tuh ulangan mungkin ya rajin belajar aku itu mungkin tidur jam 8, terus aku bangunnya jam 4 pagi guys untuk belajar. Apalagi matematika, aku gak suka banget sama matematika ya guys, tapi pelajaran kedua sih yang aku suka gitu. Matematika itu menantang banget buat aku dan bisa mengasah otak aku juga kalau matematika ya. Jadi kalau di siang, di sore, dan di malam hari pun boleh, itu sesuai dengan waktu yang kalian punyai. Jangan sampai sehari kalian tidak belajar, itu sungguh enggak. Misalnya sekarang kita sekolah, halaman tugas kita halaman 5 misalnya ya, 5. Terus halaman 6 cerita, halaman 7 udah soal lagi. Kalian boleh kok membuat kunci jawaban seperti aku dan juara-juara yang lainnya. Itu membuat kunci jawaban. Kunci jawaban itu adalah kalau misalnya halaman 7 itu kan udah ada ceritanya di halaman 6. Berarti halaman 7 pasti soalnya itu kayak di halaman 6, bergantungan kepada cerita tersebut. Misalnya cerita ular sawah, pasti di halaman 7 soalnya itu pasti akan membahas cerita tersebut gitu loh. Pasti ada kaitannya gitu loh guys. Jadi kalian jawab semuanya itu, dan kalian buat buku khusus yaitu buku kunci jawaban. Oke, jadi aku juga buat gitu, tapi kalian gak boleh tip. Oke guys, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Semoga berhasil dengan tips yang ini. Oke guys, jadi tips yang kedua yaitu kalian harus memperhatikan guru saat menjelaskan di kelas. Kak, gimana sih contohnya
Ya mudah contohnya. Kalau teman-teman aku yang dapat juara itu pasti kok kalau ada guru di depan menjelaskan, pasti dia itu fokus ke guru tersebut gitu. Misalnya kalau guru itu memang udah tahu kita pintar, pasti kita dilirik sama gurunya saat menjelaskan. Misalnya anak-anak, ada tiga kelompok hewan di makanan misalnya gitu, habitat pasti dia akan fokus menatap kita. Gini contohnya, aku akan menatap kamu adalah aku adalah guru kamu misalnya. Oke anak-anak, jadi dia nggak fokus, gurunya nggak fokus ke anak-anak, tapi fokus ke kitanya. Kalau udah tahu kita itu pintar, pasti kita difokuskan. Oke, jadi gini. Ngerti? Terus yang lain yang dapat juara dilirik lagi. Kamu ngerti? Ya udah, kalau nanti pasti yang juara dulu dilirik. Kalau udah selesai baru yang lainnya gitu. Aku udah sering udah sering mengalami, pasti yang aktif dalam pelajaran itu pasti ada peluang untuk mendapatkan juara dan ranking di kelas itu pasti. Jadi kalian gak boleh ledap-ledap saat guru menjelaskan di depan gitu ya. Oke, semoga berhasil dengan tips yang kedua. Ayo kita ke tips yang ketiga. Guys, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu tips yang ketiga, kalian harus memperhatikan jelas-jelas tugas yang diberikan. Jangan sampai ada yang salah. Jadi itu dia tipsnya ya guys. Misalnya kalau aku ada ulangan atau ada tugas, udah selesai bikin tugas tapi memperhatikannya lagi biar nggak ada yang meleset gitu kan. Kalau udah benar semua gitu, oh jadi ini udah kejawab nggak, udah, oh ini belum kejawab, udah diisi lagi. Kalau ada yang udah dijawab, dikoreksi udah benar apa belum gitu kan. Jadi saat guru memeriksanya itu, oh jadi ini dapat nilai 100 gitu guys. Jadi di ulangan kan walaupun salah itu dapat nilai 1 kan, nggak 0. Kalau nggak jawab baru 0. Jadi tips yang ketiga itu aja, mengoreksi tugas atau memeriksa tugas benar-benar mungkin agar tugas kalian itu nggak ada yang salah di mata kalian gitu lah. Jadi misalnya kalian kurang ngerti gitu, pasti kalian akan dijelaskan juga sama gurunya gitu. Pasti guru ngerti, oh jadi yang ini belum ngerti, yang ini udah ngerti gitu sama pembelajaran yang dibaca. Jadi diajar untuk menjawab tugas. Ayo kita lanjut ke tips yang keempat. Oke guys, jadi tips yang keempat yaitu kalian harus rajin menyetor PR dan jangan sampai kalian nggak nyetor PR. Nah, mumpung membahas tentang PR, aku ada satu cerita, mungkin teman-teman aku yang nonton tahu. Ini pas kelas 3, sekarang aku udah mau kelas 6 sih, masih kelas 5. Kenaikan ini udah kelas 6 kan. Kelas 3, kejadian aneh. Bukan aneh, tapi lucu. Aku kan lupa bawa PR bahasa Bali. Terus, oh my god, dihukum guys. Dihukum lari ke keliling kelas itu, muter-muter di kelas kan, ini kelas aku, terus aku muter lingkarin kelas, tapi untungnya nggak sendiri, sama teman-teman aku, kayaknya Dian sama siapa lagi satu ya, kalau nggak salah sih sudah sana atau ibu kelas. Oke, aduh memalukan sekali kalau aku ingat-ingat, tapi sekarang udah nggak, soalnya di kelas aku nggak ada peraturan seperti itu, udah nggak ada peraturan menghukum gitulah. Jadi tips yang keempat ini, jangan sampai kalian nggak setor PR, itu fatal banget karena nilai kalian akan dikurangkan. Udah nggak dapat nilai dari PR-nya, udah dikurangkan, ya ampun. Oke, jadi rajin-rajin buat PR. Oke, lanjut ke tips yang kelima. Oke, jadi ini adalah tips yang terakhir, yaitu kalian harus rajin berdoa. Jadi teman-teman aku juga rajin berdoa kok guys, sama kayak aku. Tapi aku nggak terlalu sih kalau berdoa itu, mungkin kalau
mama belum sembahyang baru aku sembahyang. Kalau dibalik kan gini ya, Banten memberikan sesajen itu biasanya kalau pagi mama udah, jadi aku tinggal sembahyang aja, nggak usah aturan sesajen lagi atau apa ya, ya gitulah pokoknya. Kalau mama udah aku nggak, kalau mama belum baru aku yang beraksi. Oke, jadi teman-teman aku juga rajin kok. Jadi kalian harus percaya diri dan kalian berjuang. Dengan perjuangan itu kalian juga harus mensertainya dengan doa, karena doa itu penting loh guys. Ya, jadi untuk kalian mendekatkan diri kepada Tuhan kalian masing-masing. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga memiliki pengetahuan juga tentang cara cepat mendapatkan ranking kelas dan juara kelas. Jadi ini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe juga channel aku dan klik tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel aku. Jadi terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. 'Cause princesses don't cry, don't